أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun juga berada, senang sekali kita bisa berjumpa lagi detik-detik menjelang berbuka puasa ini. Hari ini kita akan membahas keajaiban berbakti kepada kedua orang tua. Seandainya, ini mohon maaf, seandainya orang tua kita itu cacat secacat apapun, tetap kita wajib berbakti kepada keduanya. Siapapun kedua orang tua kita, tetap kita tidak boleh mengurangi rasa cinta kita kepadanya. Ya, kenapa? Karena apalagi seorang ibu, setetes
Air susu ibu tidak mungkin bisa kita bayar dengan banjir keringat seorang anak. Kedua orang tua itu di dalam Al-Quran itu didempetkan dengan berbakti kepada Allah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Perhatikan dalam ayat itu, surah Al-Isra. Allah menetapkan kepada kalian untuk tidak menyembah selain Allah. Di situ tidak ada titik, tidak ada koma, langsung wabil walidain ihsana. Terhadap kedua orang tua kalian hendaklah berbuat baik. Apa maksudnya? Seandainya ada yang bisa disembah selain Allah, maka kedua orang tua. Wabil walidain ihsana. Tidak dikatakan walil walidain ihsana. Dalam ilmu bahasa Arab, huruf ba dengan huruf lam itu berbeda. Sama-sama terjemahnya ke dalam bahasa Indonesia. Berbakti kepada kedua orang tua. Tapi kalau Al-Quran menyatakan berbakti atau membantu kepada anak yatim piatu, fakir miskin, tetangga, kerabat, Allah menggunakan huruf lam. Contohnya, walidil qurba wal yatama wal masakin. Tidak dikatakan wabidil qurba, tapi walidil qurba. Sebaliknya berbuat baik kepada kedua orang tua, Allah menggunakan huruf ba, wabil walidaini ihsana. Bukan walil walidaini ihsana. Apa maksudnya? Penjelasannya begini. Berbuat baik kepada kedua orang tua itu harus anak itu langsung memberikan bantuan pertolongan kepadanya. Tapi berbuat baik kepada anak yatim, panti asuhan, tetangga, bisa melalui perantaraan orang lain. Mbak, tolong makanan ini diantarkan ke tetangga. Tapi kalau ada surat atau SMS, WA dari orang tua, harap segera kembali, orang tuanya sakit keras. Jangan kirim obat, jangan kirim dokter, jangan kirim ambulans. Alasannya sibuk di Jakarta atau sibuk di kota-kotanya masing-masing. Kita yang harus langsung ya mengantarkan obat itu, kita yang harus langsung memberikan pertolongan kepada kedua orang tua. Lupakan sepenting apapun urusan kita, karena orang tua tidak akan pernah bisa digantikan. Uang bisa diganti pada kesempatan lain. Maaf ya, mungkin istri, suami bisa digantikan. Tapi kalau kedua orang tua tidak akan pernah bisa digantikan. Maka itu berbuat baik kepada kedua orang tua, kita yang harus langsung. Ya, jangan kirimkan uang melalui orang lain. Kadang-kadang orang tua itu bukan memerlukan uang. Kadang-kadang sakitnya bukan karena penyakit biasa, dia kangen terhadap anaknya. Nah, jadi berbuat baik kepada kedua orang tua, para pemirsa, itu adalah fardu ain. Tidak boleh diwakili. Itulah makna tadi wabil walidaini ihsana. Bagaimana caranya berbuat baik kepada kedua orang tua? Apa yang diinginkan oleh orang tua, apa yang dipesankan orang tua laksanakan, apa yang dilarang ya hindari. Ada hadisnya kan? Ridallah fi ridal walidain. Ridhanya Allah terletak pada ridha kedua orang tuanya. Jadi jika kita ingin melihat Tuhan itu tersenyum, gembira, buatlah kedua orang tua kita itu tersenyum. Baik yang masih hidup, orang tuanya maupun yang sudah wafat, hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Berbuat baik kepada kedua orang tua yang masih hidup gampang. Tapi bagaimana berbuat baik kepada orang tua kita yang sudah wafat? Insya Allah kita akan jelaskan. Para pemirsa, bagaimana caranya berbuat baik kepada kedua orang tua yang orang tua kita sudah wafat? Kematian tidak boleh menjadi penghalang untuk berbuat baik kepada keduanya. Mungkin kita tidak sempat membalas budi baiknya kedua orang tua, karena dia meninggal ketika kita belum punya pekerjaan. Dia meninggal ketika kita belum punya jodoh, belum punya suami. Kita belum bisa membalas budi pekertinya. Nah sekarang kita alhamdulillah punya rezeki. Tapi orang tua kita sudah wafat.
Padahal kita kan ingin sekali membahagiakan dia. Nggak sempat lagi menikmati hasil-hasil jerih payah anaknya. Nah, apa yang kita lakukan? Pertama yang harus kita lakukan adalah doakan kedua orang tua. Sedikit artinya buat kita, itu besar artinya buat orang tua. Karena kalau orang sudah wafat itu, para pemirsa, kehidupannya itu kan sama saja dengan kita di dunia ini sebetulnya. Mereka juga butuh rezeki di situ. Nah, cara mereka untuk mengirimkan parcel terhadap kedua orang tua kita itu ialah kirimkan doa. Ya. Karena doa-doa yang kita kirimkan, terutama dari seorang anak kepada kedua orang tuanya, itu bertajassud. Apa itu tajassud? Menjelma menjadi parcel, menjelma menjadi bingkisan. Bayangkan, tetangga-tetangganya nggak pernah dapat kiriman, hanya sekali lebaran. Nah, dia mendapatkan kiriman setiap kali salat 5 waktu. Dia kirimkan surah Al-Fatihah, pahalanya diambil oleh orang tuanya. Bangga, anakku, anakku. Aku tahu memang kamu belum membalas aku waktu masih hidup. Tapi lebih dari cukup engkau telah mengirimkan doa untukku. Itu aku bangga, aku punya anak. Tetangga-tetangga aku tidak pernah ada yang mendapatkan kiriman. Ya, bahagia. Mereka-mereka yang tidak pernah mendapatkan kiriman, dia hanya menunggu hari Jumat. Loh, kok kenapa hari Jumat? Karena setiap kali hari Jumat itu kan ada khutbah yang dibaca oleh khatib di masjid-masjid, terutama pada khutbah kedua. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat rabbil alamin. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua, ampunilah orang-orang muslim laki-laki dan muslim perempuan, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Nah, jadi para pemirsa, jangan memandang enteng sebuah doa, sebab kekuatan doa itu mampu melakukan pemuasan, penghiburan terhadap almarhum yang kita tujukan. Mungkin bukan orang tua kita, tapi saudara kandung yang berjasa, paman kita misalnya, eyang kita, termasuk juga guru-guru kita yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Kita doakan, maka doa kita itu akan sampai. Innamal a'malu binniyati, pasti akan nyampe. Nah, kepada para pemirsa Dai TV yang baik, mohon terutama beragama Islam, perhatikan kedua orang tuanya. Sebab bagaimana? Kedua orang tua kita yang pernah membesarkan kita itu tidak kenal lelah. Sakit-sakit sedikit bapak kita itu batuk-batuk masih mencangkul. Ibunda kita itu bukan main. Uangnya sedikit dari ayah, tapi mampu dia cukup-cukupin untuk memberikan makan terhadap anak-anaknya, termasuk kita di situ. Rela tidak membeli perhiasan apapun demi untuk anaknya supaya sekolah. Bahkan perhiasannya sudah ada dijual habis demi untuk menyekolahkan kita. Nah, kita sudah sarjana, orang tua kita sudah wafat. Apa yang kita lakukan terhadap mereka? Enggak. Masya Allah. Nah, saya menghimbau kepada kita semuanya, bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang paling bagus untuk mengirimkan doa kepada kedua orang tua. Insya Allah doa kita makbul. Hiburlah kedua orang tua kita dengan mengirimkan doa terhadap. Kalau perlu yang punya waktu, khatamkan Quran untuk ibunya, bapaknya. Bagi yang punya uang, pada saat umrah, umrahkan kedua orang tuanya. Jangan egois hanya mengumrahkan dirinya sendiri. Ada orang yang pernah berjasa dalam hidupnya tidak diumrahkan. Kalau perlu, hajikan kedua orang tuanya. Dia tidak sempat hajikan, maka kita yang menghajikan keduanya. Pada itu kan cita-citanya ibu kita, bapak kita, ingin sekali haji sebelum dipanggil Allah, tapi ini gak sempat. Maka insya Allah Bapak Ibu, para pemirsa, itu merupakan suatu kenikmatan, kebahagiaan tersendiri dirasakan oleh orang tua kita di sana. Bayangkan kalau kita sudah menjadi orang tua, kita kan juga punya anak. Besok kita meninggal.
pasti kita juga merindukan kiriman-kiriman itu. Kita nggak dapat kiriman dari anak kita. Kenapa? Apa yang kita tanam, itu yang kita panen. Siapa yang malas mendoakan orang matinya, nanti kelak kalau sudah wafat, itu juga pasti akan malas juga didoakan oleh orang-orang hidupnya. Jadi kalau ingin rajin didoakan oleh anak-anaknya nanti, cucunya nanti, di masa depan kalau sudah wafat, berbuatlah sesuatu untuk orang tua kita yang sudah wafat sekarang. Rajin kita mendoakan orang tua kita yang sudah wafat, almarhum, almarhumah. Rajin kita mendoakan guru-guru kita, maka insya Allah nanti juga akan rajin didoakan kita oleh orang-orang hidup kita, murid-murid kita. Nah, jadi para pemirsa, saya ingin sekali menekankan hal ini mumpung bulan suci Ramadan. Bagi mereka-mereka, bagi para pemirsa yang masih hidup kedua orang tuanya, tengoklah kedua orang tuanya. Sedikit artinya, tapi itu akan diterima secara puas oleh orang tua. Bu, ini setengah bulan gaji saya akan berikan. Maklum karena saya juga punya anak. Saya ingin sekali bulan suci Ramadan ini, ibunda bisa menikmati kolak, ibunda bisa menikmati makanan. Bu, ini saya nggak sempat pulang kampung berlebaran, tapi saya kirimkan uang untuk ibu. Semoga ibu bapak di kampung bisa membeli sesuatu yang disukai. Doakan kami ibu dengan cucu-cucumu yang ada di sini. Insya Allah tahun depan kami pulang, karena ongkos untuk pulang kampung mahal. Iya nak, dijawab dalam hati, aku pasti. Karena itu para pemirsa, ya, sekali lagi, doa yang paling bagus untuk kita, untuk orang tua kita itu, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, itu surah Al-Isra. Doa ini yang paling penting untuk kita lakukan, Bapak Ibu. Ya, setiap habis salat waktu, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Saat asar, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sesudah salat tarwih, salat witir atau salat tahajud apalagi, tambahin, ya Allah, aku kirimkan surah Al-Fatihah kepada ibu dan bapak aku. Semoga pahalanya tercurah untuknya. Al-Fatihah. Begitu sampai waladhdallin amin, maka proses pengirimannya itu disampaikan oleh malaikat. Hai ibu, bapak, ini kiriman istimewa dari anakmu. Di Masjid Istiqlal sekarang lagi iktikaf. Wahai, ini kiriman dari anakmu yang sedang iktikaf di masjid dekat rumahnya. Oh iya, alhamdulillah anakku, terima kasih. Berarti engkau masih mengingat kedua orang tua. Ya, ingatlah orang tuanya. Sebab kematian tidak boleh menjadi penghalang untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi inilah pemirsa. Ya, apalagi, nah ini apalagi. Kalau bagi yang punya rezeki, ada pembangunan masjid dekat rumah kita. Kan? Ya, ada pengumuman, para jamaah sekalian, mari kita berwakaf. Masjid kita lagi ingin ditingkat menjadi lantai 2. Datanglah kita, Pak, saya mau berwakaf tapi bukan untuk saya. Untuk siapa, Mbak? Untuk almarhum, almarhumah, orang tua kami. Berapa? 5 juta rupiah. Waduh, boleh. Diumumkanlah, ini ada wakaf dari seorang anak yang baik hati, mewakafkan sebanyak 5 juta rupiah, tapi diniatkan untuk pahalanya kepada kedua orang tuanya. Jadi seolah-olah yang berwakaf itu kedua orang tua yang sudah almarhum. Itu boleh, Bapak. Maka nanti pahalanya itu masuk kepadanya. Atau begini, ya, rumah persis di samping masjid di kampung. Nah, kita kan sudah tinggal di Jakarta atau tinggal di kota besar.
rasanya kok nggak mungkin lagi kita pulang ke kampung. Ya. Rumah orang tua yang dulu tempat lahir kita itu ya, udah nggak ada yang tempati. Ya, kita jual aja. Tapi begitu mendengarkan kabar, itu di masjid dekat rumah itu ada tahfidnya. Tapi kasihan tuh nggak cukup lahannya untuk membangun rumah tahfidz. Datang pulang kampung, Pak, saya ahli waris almarhum. Ya, aku ingin wakafkan rumah ibu saya ini kepada masjid. Semoga Bapak berkenan. Semoga pahalanya diterima baik oleh kedua orang tua kami. Oh iya Mbak, benar. Ini ada lembaga tahfidz yang kita dirikan, tapi nggak cukup lahan kita untuk membangun. Nah, kalau memang Mbak mau mewakafkan, Masya Allah, kita sangat bergembira di sini. Mudah-mudahan ibunya nanti itu menjadi bahagia. Ya, bahagia nanti, insya Allah. Nah, begitu diserahkan, maka kaget. Mungkin nggak tahu bagaimana caranya malaikat itu ya. Para malaikat datang. Selamat ya Bapak Ibu, ada apa sih? Ini rumah kamu yang dulu kamu bangun, yang kamu beli. Ya, anakmu mewakafkan ke masjid dan sekarang ini dipakai untuk menjadi penghafal Quran. Nikmati sekarang. Jadi setiap kali anak membaca Quran di atas rumah itu, maka setiap itu pula mendapatkan pahalanya. Ingin nggak para pemirsa mewakafkan tanah untuk masjid yang kemudian dipakai untuk penghafalan Quran? Ingin kan? Baiklah para pemirsa Dai TV yang dicintai dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menanti detik-detik buka puasa dengan berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut Bapak Ibu. Semoga Rasulullah memberikan nanti pembelaan di padang mahsyar pada hari yang tidak ada yang mampu membela kita selain Dia. Siapa yang rajin berselawat, Nabi pasti tahu siapa itu dan akan dipanggil nanti untuk ya berdiam di bawah peristirahatan arasy. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Demikian para pemirsa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.